Aneh, balkon istana dan isyarat sunyi yang mengguncang posisi Camilla di jantung monarki Inggris. Di lingkungan kerajaan Inggris, perubahan besar tidak selalu diumumkan melalui pidato resmi atau pernyataan publik. Terkadang, gejolak paling serius justru bermula dari sesuatu yang tampak sepele. Dalam kisah yang beredar di kalangan pengamat kerajaan, semuanya disebut berawal dari sebuah bagan tempat duduk. Hanya satu nama yang dikabarkan hilang. Namun bagi mereka yang memahami bahasa simbolik istana, perubahan kecil itu dianggap membawa pesan yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Menurut berbagai rumor yang beredar menjelang perayaan Trooping the Colour, sejumlah pengaturan protokoler di dalam istana Buckingham disebut mengalami revisi secara diam-diam. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada penjelasan kepada publik. Akan tetapi ketika Putri Anne menghadiri sebuah rapat perencanaan kerajaan tertutup beberapa hari sebelum acara berlangsung, para pejabat senior istana konon langsung menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Laporan-laporan tidak resmi menyebutkan bahwa susunan akhir balkon istana telah mengalami perubahan yang sangat hati-hati. Awalnya, staf kerajaan dikabarkan menganggap penyesuaian tersebut sebagai bagian normal dari persiapan acara seremonial. Namun suasana berubah ketika beberapa nama terlihat dipindahkan dari posisi yang biasanya mereka tempati, sementara nama lain disebut tidak lagi muncul dalam susunan yang beredar di lingkungan internal. Di tengah spekulasi itu, nama Ratu Camilla menjadi pusat perhatian. Selama bertahun-tahun, posisinya di samping Raja Charles III dianggap telah kokoh dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Setelah melewati masa-masa sulit dalam pandangan publik dan secara perlahan membangun penerimaan masyarakat, Camilla berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu figur utama dalam wajah modern monarki Inggris. Namun, menurut sejumlah komentar yang berkembang di kalangan pengamat kerajaan, Putri Anne disebut memiliki pandangan berbeda mengenai arah masa depan institusi tersebut. Dalam situasi ketika kesehatan Raja Charles III terus menjadi perhatian publik dan monarki berusaha menampilkan citra yang lebih ramping serta terkontrol, setiap penampilan resmi dianggap memiliki makna simbolis yang sangat besar. Disinilah ketegangan disebut mulai muncul. Beberapa sumber tidak resmi mengklaim bahwa Anne memandang perlu adanya fokus yang lebih kuat pada garis suksesi langsung. Dengan kata lain, perhatian publik seharusnya diarahkan, terutama kepada pewaris takhta dan generasi penerus kerajaan. Dalam kerangka berpikir tersebut, setiap posisi di balkon bukan sekadar urusan tata letak, melainkan sebuah pernyataan visual tentang masa depan monarki. Bagi sebagian kalangan istana, balkon istana Buckingham bukan hanya tempat keluarga kerajaan melambaikan tangan kepada rakyat. Balkon itu merupakan panggung simbolik tempat hierarki, legitimasi, dan arah masa depan kerajaan diperlihatkan kepada dunia. Setiap orang yang berdiri di sana menyampaikan pesan tertentu. Siapa yang berada paling dekat dengan raja? Siapa yang ditempatkan di barisan depan? Siapa yang tampak lebih menonjol dibanding yang lain? Semua itu diyakini memiliki arti tersendiri. Rumor yang beredar menyebut bahwa Anne memahami simbolisme tersebut lebih baik daripada hampir siapapun. Selama puluhan tahun menjalankan tugas kerajaan tanpa banyak kontroversi, ia dikenal sebagai sosok yang sangat menghormati tradisi sekaligus menjaga stabilitas institusi. Karena itulah, ketika namanya dikaitkan dengan perubahan susunan balkon, banyak pengamat langsung menganggap isu tersebut layak diperhatikan. Lebih jauh lagi, sejumlah bisik-bisik di lingkungan kerajaan menghubungkan perkembangan ini dengan visi yang juga disebut dianut oleh Pangeran William. Menurut narasi tersebut, William dan Anne sama-sama melihat pentingnya menghadirkan citra kerajaan yang lebih sederhana, disiplin, dan terfokus pada pewaris takhta. Dalam pandangan mereka, simbol-simbol publik harus mencerminkan prioritas jangka panjang monarki. Jika benar demikian, maka perubahan yang tampaknya kecil itu dapat dipandang sebagai bagian dari penataan yang lebih luas. Bukan sekadar soal siapa yang berdiri di balkon selama beberapa menit, melainkan tentang bagaimana institusi kerajaan ingin dilihat dalam dekade-dekade mendatang. Para sejarawan kerajaan sering mengingatkan bahwa simbol memiliki kekuatan luar biasa dalam sistem monarki. Mendiang ratu. Elizabeth II sendiri pernah mengambil langkah untuk membatasi kemunculan balkon hanya kepada anggota keluarga kerajaan yang menjalankan tugas resmi. Saat itu, keputusan tersebut dipandang sebagai upaya modernisasi yang praktis. Namun kini,
sebagian pengamat melihatnya sebagai strategi yang lebih dalam untuk menjaga fokus publik pada inti institusi kerajaan. Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa sebagian besar cerita mengenai perselisihan internal ini masih berada pada ranah spekulasi dan laporan tidak terverifikasi. Tidak ada konfirmasi resmi dari Istana Buckingham mengenai adanya konflik antara Putri Anne dan Ratu Camilla maupun mengenai perubahan susunan balkon yang disebut-sebut terjadi. Sejak tahun 2020, pembahasan mengenai konsep monarki yang lebih ramping dilaporkan semakin sering muncul di balik dinding istana. Ketika kepercayaan publik terhadap institusi kerajaan menghadapi berbagai tekanan, sejumlah kalangan internal diyakini mulai mempertimbangkan bagaimana memastikan keberlangsungan monarki di masa depan. Di tengah berbagai spekulasi tersebut, nama Putri Anne disebut-sebut sebagai salah satu pendukung paling kuat dari visi tersebut. Menurut berbagai interpretasi yang beredar di lingkungan kerajaan, Anne meyakini bahwa monarki mampu bertahan menghadapi skandal, kritik publik, bahkan konflik keluarga yang menyakitkan. Namun, ada satu hal yang dianggapnya jauh lebih berbahaya. Munculnya pusat-pusat pengaruh yang saling bersaing di bawah panji kerajaan yang sama. Keyakinan itulah yang konon menempatkannya pada jalur yang berpotensi berbenturan dengan Ratu Camilla, yang perannya di sisi Raja Charles III terus berkembang sejak penobatan berlangsung. Di tengah situasi tersebut, Raja Charles III dikabarkan menghadapi tekanan yang tidak ringan. Di satu sisi, terdapat kesetiaan kepada istrinya yang telah melalui perjalanan panjang untuk mendapatkan penerimaan publik. Di sisi lain, terdapat kenyataan institusional yang semakin sulit diabaikan, terutama ketika berbagai pertanyaan mengenai kesehatan sang raja dan masa depan monarki terus menjadi perhatian publik. Sejumlah sumber tidak resmi menyebutkan bahwa Charles kerap berada dalam posisi yang sulit. Ia harus menyeimbangkan komitmen pribadi dengan kebutuhan menjaga citra kerajaan. Para penasihat senior istana disebut semakin khawatir terhadap persepsi publik, terutama jika perpecahan internal keluarga kerajaan terlihat dalam acara simbolis berskala besar seperti Trooping the Colour. Bagi banyak pengamat kerajaan, acara tersebut bukan sekadar parade militer tahunan. Trooping the Colour merupakan simbol persatuan, stabilitas, dan kesinambungan monarki. Karena itu, muncul kekhawatiran bahwa setiap tanda perpecahan yang terlihat di hadapan publik dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar kontroversi sesaat. Namun, berbagai bisik-bisik yang beredar menyebut bahwa ketegangan di balik layar justru terus meningkat. Menurut rumor yang berkembang di kalangan kerajaan, Putri Anne semakin yakin bahwa melindungi masa depan takhta membutuhkan lebih dari sekadar disiplin seremonial. Diperlukan batas yang jelas mengenai siapa yang memegang pengaruh dan bagaimana simbol-simbol kerajaan ditampilkan kepada publik. Situasi dikabarkan memanas ketika Anne diduga mengetahui sejumlah usulan yang diperjuangkan oleh lingkaran pendukung Camilla. Pertemuan yang disebut-sebut menjadi titik balik itu konon berlangsung jauh dari sorotan media, di balik pintu-pintu istana yang tertutup rapat. Meskipun tidak ada konfirmasi resmi mengenai isi diskusi tersebut, beberapa sumber mengklaim bahwa suasana pertemuan berlangsung sangat dingin dan penuh ketegangan. Menurut berbagai laporan tidak resmi yang beredar di lingkungan administrasi Istana Buckingham, ketegangan sebenarnya telah berkembang selama berbulan-bulan sebelum akhirnya mencapai puncaknya dalam pembahasan persiapan Trooping the Colour. Beberapa penasihat Camilla diduga mengusulkan peningkatan visibilitas seremonial sang ratu dalam berbagai penampilan publik bersama Raja Charles III. Bagi sebagian pihak, langkah tersebut dianggap wajar mengingat peran Camilla yang semakin menonjol dalam kehidupan kerajaan modern. Namun bagi kelompok tradisionalis, waktu kemunculan usulan tersebut dinilai kurang tepat. Dalam periode yang dipenuhi ketidakpastian mengenai masa depan monarki, setiap perubahan simbolik dianggap memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Menurut sejumlah interpretasi yang berkembang, Anne memandang upaya memperluas pengaruh figur kerajaan selain pewaris takhta sebagai sesuatu yang berpotensi menimbulkan kebingungan publik. Ia diyakini berpendapat bahwa garis suksesi harus tetap terlihat jelas, terutama ketika kerajaan sedang menghadapi masa yang sensitif. Pandangan tersebut kabarnya membuat Anne semakin sejalan dengan William, Pangeran Wales. Sejumlah sumber menyebut bahwa William dalam beberapa tahun terakhir semakin fokus pada gagasan monarki yang lebih terpusat dan efisien. Dalam pandangannya,
Setiap penampilan publik bukan sekadar kewajiban seremonial, melainkan sinyal yang dikirimkan kepada bangsa mengenai stabilitas, kesinambungan, dan arah masa depan institusi kerajaan. Aliansi pemikiran antara Anne dan William disebut-sebut menimbulkan gelombang reaksi di berbagai lingkaran istana. Beberapa pihak merasa Camilla layak memperoleh pengakuan yang lebih besar setelah bertahun-tahun mendampingi Charles. Namun pihak lain khawatir bahwa munculnya figur-figur dengan pengaruh yang terlalu kuat di luar garis suksesi dapat menciptakan pusat kekuasaan yang saling bersaing. Akibatnya, suasana di dalam istana dikabarkan menjadi semakin tegang. Rumor mengenai perubahan jadwal mendadak, percakapan yang penuh kehati-hatian, dan munculnya kelompok-kelompok kecil dengan pandangan berbeda semakin sering terdengar. Bahkan, diskusi rutin disebut memiliki konsekuensi politik yang lebih besar daripada sebelumnya. Dalam berbagai laporan yang belum terverifikasi, Camilla juga dikabarkan merasa frustrasi terhadap meningkatnya pengaruh Anne di balik layar. Apa yang sebelumnya tampak sebagai perbedaan pandangan seremonial, perlahan berubah menjadi perdebatan mengenai arah masa depan monarki itu sendiri. Di tengah suasana tersebut, muncul istilah yang mulai sering dibicarakan secara diam-diam, Iron Balcony Protocol. Sebagian orang menggambarkannya sebagai doktrin tidak resmi yang bertujuan menjaga kejelasan simbol suksesi selama periode yang rentan bagi kerajaan. Namun ada pula yang menyebutnya sebagai strategi yang lebih tegas untuk membatasi munculnya pengaruh kerajaan yang dianggap dapat mengaburkan fokus publik terhadap pewaris takhta. Sumber-sumber tidak resmi yang beredar di sekitar lingkungan istana menyebut bahwa Anne menjalankan apa yang oleh sebagian staf disebut sebagai Iron Balcony Protocol atau protokol balkon besi. Istilah tersebut bukan merujuk pada keputusan yang diumumkan secara terbuka, melainkan serangkaian penyesuaian administratif dan seremonial yang dilakukan secara hati-hati, namun memiliki dampak simbolis yang sangat besar. Yang membuat kisah ini menarik adalah cara perubahan tersebut dikabarkan terjadi. Tidak ada konfrontasi terbuka. Tidak ada pernyataan resmi yang mengejutkan publik. Sebaliknya, seluruh proses disebut berlangsung melalui mekanisme birokrasi kerajaan yang telah berkembang selama beberapa generasi di lingkungan Wangsa Windsor. Laporan yang beredar menyatakan bahwa revisi terhadap berbagai pengaturan acara kerajaan dilakukan dengan alasan prosedural. Namun bagi mereka yang memahami simbolisme monarki Inggris, perubahan kecil seringkali memiliki makna yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Daftar tamu yang diizinkan tampil di balkon istana kabarnya ditinjau ulang secara rinci. Posisi berdiri dalam berbagai acara resmi disebut mengalami penyesuaian. Beberapa figur kerajaan mendapatkan tempat yang lebih menonjol. Sementara, figur lain terlihat mengalami pengurangan visibilitas secara bertahap. Bagi banyak pengamat kerajaan, perubahan semacam itu tidak pernah dianggap sebagai kebetulan. Dalam tradisi monarki Inggris, posisi seseorang dalam sebuah upacara seringkali mencerminkan pesan institusional yang ingin disampaikan kepada publik. Di balik semua itu, berbagai rumor menyebut bahwa strategi yang sedang dibangun berpusat pada masa depan kerajaan. Nama Pangeran William dan Catherine, Putri Wales, semakin sering disebut sebagai wajah utama monarki untuk dekade-dekade mendatang. Banyak pihak di dalam institusi kerajaan dikabarkan melihat pasangan tersebut sebagai simbol stabilitas, kesinambungan, dan harapan bagi generasi berikutnya. Menurut interpretasi yang beredar di kalangan pengamat istana, Anne diyakini mendukung gagasan bahwa setiap penampilan publik keluarga kerajaan harus memperkuat kejelasan garis suksesi. Dalam masa yang dianggap penuh tantangan bagi citra kerajaan, pesan mengenai kesinambungan dianggap lebih penting daripada sebelumnya. Dalam konteks itulah muncul spekulasi mengenai posisi Ratu Camilla. Berbagai sumber tidak resmi menegaskan bahwa tidak pernah ada upaya untuk menyingkirkannya dari kehidupan kerajaan. Namun sejumlah pengamat merasa bahwa visibilitasnya mulai mengalami penyesuaian secara halus namun signifikan. Perubahan tersebut konon mengejutkan sebagian anggota lingkaran terdekat Camilla. Setelah penobatan Raja Charles III, banyak yang beranggapan bahwa posisi dan pengaruhnya sudah sepenuhnya aman. Karena itu, setiap perubahan dalam simbolisme publik segera menarik perhatian. Yang membuat rumor ini semakin menarik adalah dugaan tingkat koordinasi yang sangat tinggi di baliknya. Beberapa sumber mengklaim bahwa para perencana acara kerajaan menerima instruksi melalui jalur komunikasi yang sangat terbatas.
Para pejabat istana disebut diminta menjaga kerahasiaan penuh dan menghindari segala bentuk kebocoran informasi. Tidak boleh ada pengarahan tidak resmi kepada media. Tidak boleh ada klarifikasi tambahan mengenai latihan upacara. Semua pihak diminta mempertahankan disiplin operasional yang ketat. Tidak ada pernyataan yang menenangkan dari pejabat pers kerajaan. Tidak ada bantahan cepat yang biasanya digunakan untuk meredam rumor. Tidak ada penjelasan yang dirancang secara hati-hati untuk mengakhiri berbagai dugaan yang beredar luas. Sebaliknya, para jurnalis, komentator kerajaan, dan pengamat politik dihadapkan pada tembok diam yang tidak biasa. Keheningan tersebut justru memperkuat kecurigaan publik bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di balik dinding istana Buckingham. Para analis kerajaan yang telah puluhan tahun mempelajari setiap detail perilaku keluarga kerajaan mulai memperhatikan sejumlah kejanggalan yang dianggap sulit diabaikan. Gerak tubuh, ekspresi wajah, hingga pola interaksi antara anggota keluarga kerajaan menjadi bahan analisis tanpa henti. Menurut berbagai laporan yang beredar, Camilla tampak lebih tegang dibanding biasanya dalam beberapa penampilan publik. Pada saat yang sama, sejumlah anggota senior keluarga kerajaan disebut menunjukkan sikap yang lebih dingin, lebih disiplin, dan lebih terkendali daripada yang biasa terlihat di depan kamera. Fenomena tersebut memicu ledakan spekulasi. Ahli bahasa tubuh memenuhi acara televisi. Media sosial berubah menjadi arena perdebatan yang nyaris tak terkendali. Sebagian pihak meyakini bahwa monarki Inggris sedang melakukan transformasi besar secara diam-diam. Pihak lain menduga bahwa perebutan pengaruh internal yang selama bertahun-tahun tersembunyi akhirnya mulai terlihat oleh publik. Dan di tengah seluruh teori yang berkembang, satu nama terus muncul berulang kali, Putri Anne. Berbagai laporan menyebut bahwa pengaruh Anne dalam operasional kerajaan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Situasi tersebut disebut semakin terlihat ketika kekhawatiran mengenai kesehatan. Raja Charles III mendorong lebih banyak tanggung jawab kepada figur-figur yang dianggap paling terpercaya dalam menjaga stabilitas institusi. Spekulasi semakin memanas ketika sejumlah mantan pejabat dan kalangan lama istana dikabarkan mulai memberikan dukungan diam-diam terhadap pandangan Anne. Menurut berbagai sumber yang beredar di kalangan kerajaan, banyak tokoh dari generasi lama melihat langkah-langkah Anne bukan sebagai bentuk permusuhan terhadap Camilla, melainkan sebagai upaya mempertahankan disiplin dan kesinambungan monarki di masa yang dianggap semakin rapuh. Tak lama kemudian, berbagai diskusi mengenai filosofi working royals only yang pernah dikaitkan dengan mendiang Ratu Elizabeth II kembali mencuat. Gagasan bahwa keluarga kerajaan harus dipersempit dan difokuskan pada anggota inti kembali menjadi topik utama dalam surat kabar, forum kerajaan, dan komentar para pengamat. Keputusan-keputusan yang sebelumnya tampak simbolis kini mulai dipandang sebagai langkah strategis yang memiliki makna jauh lebih dalam. Beberapa komentator bahkan berpendapat bahwa Anne sedang melanjutkan visi kelembagaan yang selama ini diasosiasikan dengan Elizabeth II. Sebuah monarki yang lebih ramping, lebih terfokus, dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Namun di balik perdebatan publik tersebut, tekanan emosional yang disebut-sebut terjadi di lingkungan kerajaan dilaporkan semakin berat. Berbagai sumber mengklaim bahwa Raja Charles III berusaha memainkan peran sebagai penengah. Ia disebut berupaya menjaga keseimbangan antara berbagai kubu yang memiliki pandangan berbeda mengenai arah masa depan kerajaan. Meski demikian, sejumlah laporan menyebut bahwa perbedaan pandangan tersebut telah berkembang melampaui persoalan seremoni atau protokol. Yang dipertaruhkan kini adalah pengaruh, loyalitas, serta stabilitas suksesi di masa depan. Pendukung Camilla dikabarkan memandang situasi tersebut sebagai bentuk pengesampingan institusional yang berlangsung secara terbuka. Sementara itu, mereka yang mendukung pendekatan Anne disebut percaya bahwa langkah-langkah tersebut diperlukan untuk melindungi monarki dari ketidakjelasan yang berpotensi merusak kepercayaan publik. Di tengah seluruh dinamika itu, muncul satu gambaran yang semakin kuat baik di lingkungan istana maupun dalam persepsi masyarakat. Meningkatnya posisi Pangeran William dan Catherine sebagai pusat masa depan kerajaan. Ketika berbagai rumor dan ketegangan mengelilingi generasi yang lebih tua, William dan Catherine justru semakin sering dipandang sebagai simbol stabilitas, kesinambungan, dan pengendalian diri. Bagi banyak pengamat, kontras tersebut terasa terlalu jelas untuk diabaikan. Karena itulah, sebagian kalangan mulai percaya bahwa kontroversi yang terlihat di permukaan hanyalah bagian kecil dari transformasi yang jauh lebih besar. Persoalan sebenarnya bukan lagi mengenai sebuah acara kerajaan atau siapa yang berdiri di balkon istana.
Yang sedang diperdebatkan, menurut berbagai spekulasi yang berkembang, adalah bentuk monarki setelah era Charles III. Seiring rumor yang menyebar dari koridor Westminster hingga lingkungan Istana Buckingham, satu kesimpulan mulai sering muncul dalam berbagai analisis. Pertarungan mengenai simbol-simbol kerajaan sesungguhnya merupakan pertarungan mengenai masa depan institusi itu sendiri. Dalam konteks tersebut, Anne digambarkan sebagai penjaga tradisi yang bertekad memastikan arah masa depan kerajaan ditentukan melalui perencanaan, bukan oleh krisis. Berbagai laporan juga menyebut bahwa fokus Anne semakin tertuju pada penguatan generasi berikutnya, terutama William dan keluarganya. Hubungan kerja yang semakin erat antara keduanya disebut berkembang seiring meningkatnya tekanan publik terhadap mahkota dan bertambahnya perhatian terhadap kondisi kesehatan Raja Charles III. Bagi sebagian kalangan di dalam istana, William dipandang bukan sekadar pewaris takhta, melainkan peluang terbaik monarki untuk membangun stabilitas jangka panjang di Inggris yang terus berubah. Di tengah pusaran perdebatan tersebut, Raja Charles III dikabarkan semakin kelelahan menghadapi tekanan yang terus meningkat. Para pengamat istana menggambarkan seorang raja yang berada dalam posisi sulit, terjebak antara kesetiaan pribadi kepada keluarganya dan tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan institusi monarki. Situasi yang sebelumnya tampak sebagai ketegangan-ketegangan terpisah, kini disebut-sebut telah berkembang, menjadi pergeseran keseimbangan kekuasaan yang berlangsung perlahan di dalam lingkungan kerajaan. Tidak ada tempat yang lebih mencerminkan perubahan tersebut selain balkon Buckingham Palace. Selama puluhan tahun, balkon kerajaan menjadi panggung simbolis yang menampilkan wajah resmi monarki kepada dunia. Namun menurut sejumlah sumber, perdebatan mengenai siapa yang berhak berdiri di sana telah berubah menjadi representasi visual dari masa transisi yang sedang berlangsung. Bagi sebagian kalangan internal istana, persoalan ini bukan sekadar tentang penempatan anggota keluarga kerajaan dalam sebuah acara kenegaraan. Balkon tersebut dianggap sebagai cerminan masa depan monarki. Setiap posisi, setiap kehadiran, dan setiap ketidakhadiran diyakini membawa pesan tersendiri mengenai arah institusi kerajaan setelah era Charles berakhir. Dalam berbagai laporan yang beredar, Putri Anne disebut memainkan peran penting dalam mempertahankan pendekatan yang berorientasi pada kelangsungan institusi. Filosofi yang sering dikaitkan dengannya adalah bahwa tugas dan kewajiban terhadap mahkota harus ditempatkan di atas pertimbangan emosional maupun hubungan pribadi. Pendekatan tersebut diklaim memengaruhi berbagai diskusi internal mengenai bagaimana monarki harus dipersiapkan untuk menghadapi masa depan. Akibatnya, muncul spekulasi bahwa posisi dan pengaruh Ratu Camilla dalam struktur masa depan kerajaan mungkin mulai mengalami penyempitan secara perlahan. Meski tetap mendampingi Raja Charles sebagai permaisuri, sejumlah sumber menyebut bahwa fokus para tokoh senior kerajaan semakin tertuju pada generasi penerus. Menurut berbagai laporan, gambaran masa depan monarki yang berkembang di kalangan internal istana berpusat pada Pangeran William, Catherine, dan ketiga anak mereka sebagai simbol stabilitas serta kesinambungan. Dalam pandangan para pendukung konsep tersebut, menjaga citra keluarga inti pewaris takhta dianggap lebih penting dibandingkan menjaga kenyamanan politik jangka pendek. Di lingkungan kerajaan, monarki tidak semata-mata dipandang sebagai sebuah keluarga. Ia merupakan institusi berusia ratusan tahun yang terus berupaya mempertahankan relevansinya di tengah perubahan zaman. Karena itu, keputusan-keputusan yang tampak sederhana seringkali memiliki makna yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Sejumlah pengamat bahkan berpendapat bahwa kekuasaan di dalam House of Windsor jarang dicabut melalui konfrontasi terbuka. Sebaliknya, pengaruh seseorang seringkali berkurang melalui serangkaian perubahan simbolis yang nyaris tak terlihat. Sebuah kursi yang dipindahkan, daftar tamu yang disesuaikan, atau posisi yang hilang dalam sebuah penampilan publik dapat menjadi sinyal yang sangat kuat bagi mereka yang memahami bahasa diam kerajaan. Menurut para sumber yang dikutip berbagai media, budaya kerajaan Inggris selama beberapa generasi memang lebih mengandalkan simbolisme daripada konflik terbuka. Hukuman atau penurunan status jarang diumumkan secara resmi. Sebaliknya, perubahan itu hadir melalui pengurangan visibilitas publik, pembatasan peran dalam acara kenegaraan, atau penyesuaian protokoler yang secara perlahan menciptakan jarak institusional. Bagi sebagian pendukung Putri Anne di kalangan Old Guard kerajaan, langkah-langkah semacam itu bukanlah bentuk kekejaman. Mereka memandangnya sebagai tindakan perlindungan terhadap kredibilitas monarki pada masa yang dianggap penuh ketidakpastian.
Dalam perspektif mereka, stabilitas institusi harus selalu menjadi prioritas utama. Namun bagi pihak lain, pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan luka emosional yang mendalam, terutama karena tidak pernah disampaikan secara terang-terangan. Tidak ada deklarasi publik, tidak ada tuduhan resmi, dan tidak ada konflik yang ditampilkan ke hadapan masyarakat. Yang ada hanyalah kesan bahwa pengaruh yang sebelumnya tampak kokoh, perlahan-lahan mulai dibatasi oleh mekanisme internal yang bekerja jauh dari sorotan publik. Sementara itu, Raja Charles III disebut tetap berada di pusat badai tersebut. Tekanan untuk melindungi istrinya sekaligus menjaga citra monarki diyakini menempatkannya dalam situasi yang sangat sulit. Beberapa pengamat kerajaan bahkan mulai membandingkan keadaan saat ini dengan momen-momen lain dalam sejarah keluarga. Windsor. Ketika tokoh-tokoh penting secara bertahap terdorong ke pinggiran tanpa pernah diumumkan secara resmi. Perhatian besar tertuju pada persiapan perayaan Trooping the Colour, sebuah tradisi kerajaan yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kesinambungan monarki Inggris. Namun di balik kemegahan acara tersebut, muncul berbagai laporan yang mengisyaratkan adanya ketegangan internal mengenai siapa yang seharusnya tampil sebagai representasi masa depan kerajaan. Banyak pengamat percaya bahwa kontroversi seputar susunan balkon Istana Buckingham bukan sekadar persoalan seremonial. Balkon tersebut dianggap sebagai simbol kekuasaan, legitimasi, dan arah masa depan keluarga kerajaan. Karena itulah, setiap nama yang hadir atau tidak hadir di sana seringkali ditafsirkan sebagai pesan politik yang sangat penting. Menurut berbagai sumber tidak resmi, institusi kerajaan kini semakin menekankan pentingnya kejelasan mengenai garis suksesi dan struktur kepemimpinan. Rumor yang berkembang di Westminster maupun lingkungan kerajaan menyebutkan bahwa keberlangsungan monarki pada abad ke-21 membutuhkan fokus yang lebih kuat terhadap figur-figur yang akan memimpin generasi berikutnya. Meski pihak istana tetap mempertahankan tradisi bungkam terhadap berbagai spekulasi tersebut, banyak pengamat meyakini bahwa perubahan sedang berlangsung secara perlahan namun pasti. Tidak ada pernyataan resmi yang membenarkan maupun membantah berbagai rumor yang beredar. Namun, justru keheningan itu seringkali menjadi bahan bakar bagi semakin banyaknya spekulasi publik. Di tengah situasi tersebut, nama Putri Anne sering disebut sebagai salah satu figur yang memperoleh pengaruh lebih besar dalam lingkaran institusional kerajaan. Selama puluhan tahun, Anne dikenal sebagai anggota keluarga kerajaan yang mengutamakan tugas dan tanggung jawab di atas kepentingan pribadi. Reputasinya sebagai sosok yang disiplin dan konsisten membuat banyak pihak melihatnya sebagai penjaga nilai-nilai tradisional monarki. Sejumlah laporan bahkan menggambarkan Anne sebagai simbol stabilitas pada masa ketika keluarga kerajaan menghadapi berbagai tantangan sekaligus. Dalam pandangan kelompok konservatif di lingkungan kerajaan, ia dianggap mewakili kesinambungan dan dedikasi yang menjadi fondasi utama institusi tersebut. Sementara itu, perhatian publik semakin banyak tertuju kepada Pangeran William dan Catherine. Keduanya dipandang sebagai wajah masa depan kerajaan Inggris. Kehadiran mereka yang semakin dominan dalam berbagai kegiatan resmi dianggap mencerminkan proses transisi yang sudah berlangsung jauh sebelum terjadinya pergantian kekuasaan secara formal. Menurut sejumlah pengamat kerajaan, William dan Catherine kini bukan lagi sekadar pewaris takhta yang menunggu giliran. Mereka telah berkembang menjadi pusat gravitasi emosional sekaligus strategis bagi institusi kerajaan. Popularitas mereka yang relatif stabil, ditambah citra keluarga yang kuat, membuat keduanya sering disebut sebagai aset terpenting monarki untuk menghadapi masa depan. Di sisi lain, berbagai rumor juga menyoroti posisi Ratu Camilla dalam perencanaan jangka panjang kerajaan. Meskipun saat ini ia tetap menjalankan perannya sebagai permaisuri Raja Charles III, sejumlah spekulasi menyebutkan bahwa pengaruhnya dalam membentuk arah monarki pasca era Charles mungkin tidak akan sebesar yang diperkirakan sebelumnya. Raja Charles III sendiri sering digambarkan sebagai sosok yang berada dalam posisi sulit. Berbagai laporan tidak resmi menggambarkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang harus menyeimbangkan loyalitas kepada keluarga, menjaga persatuan internal, dan sekaligus melindungi institusi yang diwarisinya dari mendiang Ratu Elizabeth II. Tantangan tersebut menjadi semakin kompleks ketika setiap keputusan kerajaan dianalisis secara mendalam oleh media dan publik. Apa yang tampak sebagai perubahan kecil dalam protokol dapat dengan cepat berubah menjadi simbol pertarungan pengaruh yang jauh lebih besar. Karena itulah, kontroversi mengenai balkon Istana Buckingham dianggap oleh sebagian pengamat sebagai titik balik simbolis. Peristiwa tersebut disebut mencerminkan perubahan prioritas di dalam monarki modern.
Jika sebelumnya hubungan pribadi dan kompromi internal sering menjadi pertimbangan utama, kini fokus tampaknya bergeser menuju efisiensi institusional, kejelasan kepemimpinan, dan perlindungan terhadap masa depan kerajaan. Banyak analis percaya bahwa monarki Inggris sedang bergerak menuju model yang lebih ramping dan lebih terpusat pada para pewaris inti. Strategi tersebut dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan relevansi institusi di tengah perubahan sosial dan politik yang terus berlangsung. Pada akhirnya, perdebatan ini tidak pernah benar-benar hanya tentang satu penampilan di balkon atau satu acara seremonial. Yang dipertaruhkan adalah warisan, tanggung jawab, dan arah masa depan salah satu institusi paling terkenal di dunia. Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai rumor yang beredar, satu hal tampak jelas. Monarki Inggris sedang menghadapi fase penting dalam sejarah modernnya. Dan seperti yang sering terjadi sepanjang sejarah keluarga kerajaan, pertanyaan terbesar bukanlah siapa yang berkuasa hari ini, melainkan siapa yang akan membentuk masa depan mahkota Inggris pada dekade-dekade mendatang.